binti Abu Bakar. Ini akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu Nusaybah binti Ka'ab sang pejuang wanita di medan perang. Kisah ini bermula saat Nusaybah dan kedua anak laki-lakinya, Habib dan Abdullah, mengucapkan sumpah setia kepada Rasulullah dalam baiat Aqabah kedua. Baiat ini bermakna selalu siap untuk membela Rasulullah saat hijrah ke Madinah. Selain ahli dalam berperang, Nusaybah binti Ka'ab juga ahli dalam menunggang kuda, ahli medis, dan juga menghafal banyak hadis. Keberadaan Nusaybah dilihat saat kaum muslimin dan kaum musyrikin berperang di perang itu. Nusaybah binti Ka'ab bersama Sa'diyah lain bertugas untuk mengurus ketenangan dan juga wahai saudaraku, berikanlah prajurit di sana segelas air dan juga roti. Selain mengurus perbekalan, Nusaybah binti Ka'ab juga mengurus para prajurit yang sedang terluka. Bertahanlah saudaraku! Bertahanlah saudaraku! Aku akan mengobati lukamu. Insya Allah ini akan segera sembuh. Saat yang mengurus para prajurit, Nusaybah binti Ka'ab melihat anaknya yang terluka parah di lengannya. Ia langsung bergegas untuk menyembuhkan anaknya. Ayo berdiri anakku, kita lawan mereka. Jauhan Nusaybah binti Ka'ab melihat kaum musyrikin yang sudah melukai anaknya. Ia langsung mengeluarkan pedang dan ikut dalam medan perang. Allahu Akbar! Para kaum musyrikin yang melihat keberadaan Nusaybah langsung mundur, akan takut dibunuh dan wafat di tangan Nusaybah binti Ka'ab. Pada saat itu, dari kejauhan para pemanah yang mencetakkan di atas bukit pun, karena merasa sudah menang, mereka pun turun untuk mengambil barang garapan. Kaum musyrikin sudah mundur, ayo kita turun. Stop, kata Rasulullah, boleh turun setelah darah dari komando. Tidak mendengar kata-kata itu, para pemanah akhirnya turun untuk mengambil barang garapan. Khalid bin Walid yang melihat hal tersebut langsung memanfaatkan. Ia memanggil para kaum musyrikin untuk kembali menyerang. Kaum muslimin meninggalkan penjagaan. Ayo kita serang lagi. Banyak kaum musyrikin yang kembali menyerang. Tetapi para pemanah yang sedang asyik mengambil barang garapan. Kaum musyrikin kembali menyerang. Akhirnya banyak para pemanah pada saat itu karena tidak sanggup untuk kembali menyerang. Ini adalah Ka'ab yang melihat hal itu pun langsung maju pada depan untuk kembali menyerang. Pada saat itu, Nusaybah binti Ka'ab mendapat 12 luka di seluruh tubuhnya. Yang paling parah adalah di lehernya. Akan tetapi, Nusaybah binti Ka'ab tidak mengeluh sama sekali. Ia berdoa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakanlah kami agar kami bisa menemanimu di surganya Allah nanti. Pada saat itu, Nusaybah binti Ka'ab pingsan dan dibantu oleh keluarganya. Beberapa tahun setelah perang Uhud, Nusaybah binti Ka'ab wafat pada tahun 13 Hijriah. Nusaybah binti Ka'ab wafat dengan seluruh cerita dan kisah keberaniannya. Nah teman-teman, ini
Kalau pesan moral, itu wanita tidak hanya bertugas di rumah, tetapi wanita juga bisa membela agama Islam. Nah teman-teman, sekian dulu ya cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.